Halo Sobat Bengkel Mafia, melanjutkan video mengenai diagram benda bebas, mengenai pengantar bagaimana cara menggambar, lalu juga ada pengantar trigonometrinya, maka kali ini kita akan masuk kepada contoh soalnya atau contoh kasusnya. Nah teman-teman, misalkan ada sebuah benda dengan massa 2 kilo diletakkan di atas lantai yang licin, lalu di sini diberikan gaya 10 Newton dengan sudut kemiringan 30 derajat. Nah, bagaimana kita menganalisa kasus ini? Nah, teman-teman tentu saja perlu menggambar dengan benar dulu. Jadi untuk kali ini kita tidak belajar menghitung, tapi kita mau menggambar dengan benar terlebih dahulu. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan, kita gambar dulu baloknya, lalu di sini ada gaya ya. Nah ini kan gayanya miring, kita mau analisa benda ini kan sumbu X-nya sejajar lantai, sumbu Y-nya tegak lurus lantai. Itu sebabnya gaya ini miring terhadap koordinat kita. Semua gaya yang miring harus kita proyeksi, karena miring ini kan kanan atas. Kanan atas, maka berarti kita proyeksi ke kanan dan ke atas. Nah teman-teman, sebelum kita menggambar proyeksi ini di sini kita analisa dulu. Di sini ada berat ya, dan ingat beratnya adalah massa ini dikali 10 ya. Kita pakai pendekatan 10 saja, biasanya 9,8 tapi anggap aja 10 ya. Berarti 2 kali 10 20 Newton. Lalu jangan lupa, karena bersentuhan dengan lantai, maka lantai menahan ya. Pada saat yang sama, balok juga memberikan dorongan pada lantai, itu aksi reaksi. Jadi kita tidak mungkin menyentuh tanpa disentuh. Kalau balok ini disentuh, berarti balok ini juga menyentuh ke bawah. Nah teman-teman, gaya yang diberikan lantai kepada balok itu N1. Bagaimana dengan lantai, itu tidak perlu kita analisa, karena kita mau menganalisa baloknya. Nah teman-teman, ini tadi yang 10 ya. Nah kita proyeksi kepada sumbu X, 10 Newton ini kita proyeksi kepada sumbu Y. Dan ingat, ini harus diproyeksi ke bawah ya, lurus begitu, sehingga nanti bentuknya akan rapi. Lalu ini juga diproyeksi ke sumbu Y ke situ. Lalu stop sampai di sini. Nah teman-teman, maka proyeksinya adalah panjangnya harus seperti ini ya. Yang ini juga yang sumbu Y, panjang proyeksi harus sampai di sini. Dan bentuknya kalau kita bikin garis bantu atau garis titik-titik ini, maka di situ kita akan melihat bentuknya persegi panjang. Jangan sampai yang warna merah ini, garis ini, proyeksi ini kelebihan ke atas, terlalu panjang ke atas. Atau yang misalkan yang warna merah ini ya, atau panjang proyeksi ini lebih terlalu pendek, sampai di sini saja terlalu pendek. Harus pas. Jadi kalau ini saya proyeksikan ke sumbu Y di sini, titik ini, maka garis proyeksinya harus sampai di sini. Itu sebabnya pasti bentuknya akan rapi, bentuknya persegi panjang. Nah teman-teman, ingat tadi kalau ini adalah sisi miring, lalu ini ada sudutnya, maka yang kena sudut, sisi yang kena sudut adalah cos. Maka ini adalah 10 dikali cos 30, karena sudutnya 30. Cos 30 itu setengah akar 3, ini hafalan dalam sudut istimewa. 10 kali setengah akar 3 adalah 5 akar 3. Nah teman-teman, maka yang sisanya yang atas, yang bukan sudutnya kan bukan di sini ya, sudut di sini. Maka ini adalah sin. Karena ini 10, berarti ini 10 kali sin 30. Dalam hafalan sin 30 adalah setengah. 10 kali setengah adalah 5. Berarti ini ke atas 5 Newton. Teman-teman, setelah kita pecah atau setelah kita uraikan menjadi dua gaya ini, maka 10 Newton yang miring ini sudah nggak ada. Artinya, 10 Newton yang miring ini dengan sudut 30 derajat itu sama saja dengan dua gaya 5 akar 3 Newton ke kanan dan 5 Newton ke atas. Jadi dua gaya ini, yang 5 akar 3 ke kanan, 5 ke atas, itu kalau kita berikan pada benda itu, efeknya sama. Efeknya sama dengan 10 Newton saja satu gaya ini dengan kemiringan gitu, dengan sudut 30 derajat. Jadi kalau kita tarik miring begini ya, 10 Newton dengan 30 derajat, itu akan kena pengaruh pada benda ini. Dan pengaruh itu ternyata sama dengan ketika kita memberikan 5 Newton ke atas dan 5 akar 3 Newton ke kanan. Itu efeknya sama. Jadi yang 10 Newton ini yang tadi yang miring sekarang sudah tidak miring, kita ganti dengan dua gaya yang tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar sumbu Y. Lalu yang satu lagi sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Nah teman-teman, bagaimana contohnya kasus yang kedua? Di sini ada benda atau balok diletakkan di atas bidang miring yang kasar lalu sudutnya 30 derajat. Nah sekali lagi, kalau bidang miring ini gitu ya teman-teman ya, kita harus menggambar koordinatnya. Dan benda ini tidak hanya diletakkan tapi juga ditarik 20 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap garis sejajar bidang miring. Nah, untuk menganalisa balok yang diletakkan atau benda yang diletakkan pada bidang miring, alangkah baiknya kita menggunakan sumbu koordinat yang tegak lurus bidang miring dan sumbu X yang sejajar bidang miring. Kenapa? Karena benda ini kalau jatuh ke bawah, ini kan sejajar ke bidang miring. Kalau benda ini bergerak meluncur ke bawah, itu kan segaris dengan sumbu X ini. Itu sebabnya kita membuat sumbu X ini sejajar dengan bidang miring, lalu sumbu Y tegak lurus dengan bidang miring untuk menganalisa gerak lebih mudah gitu ya, tidak rumit.
Kalau kita bikin seperti ini, teman-teman, sumbu Y seperti ini, sumbu X seperti ini, nanti gerakannya akan rumit, padahal gerakannya kan miring. Lebih baik kita bikin sumbu X dan sumbu Y yang searah dengan arah gerak. Nah, kita menggambar diagram benda bebas, bendanya dilepaskan dari lingkungan, ini ada massa, ini ada gayanya, dan tentu saja berat itu selalu di pusat bendanya, tarik ke bawah, 3 kilo, berarti 3 kali 10, gravitasi kita pendekatan memakai 10, berarti 30 Newton. Lalu ingat teman-teman, karena sumbu Y di sini, sumbu X di sini, berarti ini ke bawah miring terhadap koordinat ini. Itu sebabnya kita proyeksi yang miring ini ke sumbu Y, ke ini ya, tuh sumbu Y begini. Lalu yang 30 Newton ini juga kita proyeksi ke sumbu X, yang ini. Nah, ketika kita proyeksi, teman-teman pakai garis bantu, ini ya. Nah, tarik ke sini, yang ini juga kita bikin garis bantu, kena sentuh di sini, kita tarik garis. Nah, ini bentuknya pasti kotak, persegi panjang. Lalu karena ini sudutnya 37 derajat, di mana 37 derajat ini? Apakah di sini atau di sini? Kita sudah belajar di dalam video sebelumnya, 37 derajatnya ada di sini. Karena ini sisi miring, lalu kita proyeksi, teman-teman, berarti ini berapa ya nilai proyeksinya? Teman-teman perhatikan ini ada sudutnya. Berarti kira-kira besarnya berapa yang ini? Yang kena sudut. Yang kena sudut adalah cos. Berarti sisi di sini atau gaya yang diproyeksi di sini adalah 30 Newton dikali dengan cos 37. Sedangkan yang di sini adalah 30 dikali sin 37, karena yang bukan sudutnya pasti adalah sinnya. Jangan lupa, balok ini juga bersentuhan dengan bidang miring, berarti ada gaya normal. Lalu ketika dia meluncur ke bawah, di sini ada kasar ya, kekasaran, maka ada gesekan. Gaya gesek selalu melawan arah gerak, maka gaya geseknya bekerja dari permukaan benda di bawah ini ke kiri atas, melawan arah geraknya. Nah teman-teman, yang 20 Newton ini juga miring, ya kan? Perhatikan ini sumbu Y-nya begini ya. Sumbu X-nya ini ya, sumbu X-nya kan begini, sejajar bidang miring. Maka mau nggak mau ini pun harus diproyeksi. Maka sisi atau gaya miring ini, 20 Newton yang miring ini, kita proyeksi gitu ya ke sumbu X, lalu kita proyeksi ke sana, ini sumbu Y gitu ya, bersentuhan di sini, kita bikin garisnya. Tadi juga kalau kita proyeksi ke sumbu X gitu ya, kita bikin garisnya karena persentuhan di sini, ini bentuknya pasti kotak. Sekali lagi bentuknya harus kotak atau persegi panjang, atau boleh persegi juga boleh. Yang penting bentuknya kotak rapi. Nah, sudut 30 derajat di sini. Nah, teman-teman, sekali lagi, di sini ada dua vektor hasil proyeksi atau dua gaya hasil proyeksi. Di sini 20 Newton. Maka untuk mencari yang sumbu X ini bagaimana? Ingat ini adalah kena sudutnya, berarti ini harus dikali dengan cos. Sedangkan yang satunya lagi yang tidak kena sudutnya berarti dikali dengan sin. Nah, ini didapatkan dari mana teman-teman? Sekali lagi nonton video sebelumnya, yaitu Y sama dengan R kali sin, X sama dengan R dikali cos. Teman-teman, demikianlah video yang berisi contoh untuk melanjutkan atau untuk memperkuat konsep pada video yang pertama mengenai diagram benda bebas. Saya harap teman-teman terus mengikuti video ini agar teman-teman makin mahir dalam menggambar diagram benda bebas. Karena sekali lagi fisika itu tidak sulit. Asal teman-teman perlahan-perlahan menganalisa, pelan-pelan menggambarnya dengan betul garis-garis gayanya, maka teman-teman bisa menganalisa dengan mudah. Dengan aljabar sederhana, maka kita bisa menemukan solusinya. Maka teman-teman saya harapkan tetap semangat di dalam mempelajari video ini. Salam semangat pagi!